Oke, kita mulai, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat datang di channel aku, Ari Priyanti. Di video kali ini aku tuh dapat kesempatan untuk nanya-nanya tentang anak, lebih tepatnya tentang pendidikan anak usia dini dengan ahlinya nih, dengan orang yang kompeten gitu ya, biar nggak cuap-cuap gitu. Nah, ini perkenalkan, ini namanya Kak Nata. Kak Nata ini Halo teman-teman subscriber dari Kak Ari Priyanti. Halo, salam kenal. Selamat siang juga Kak Ari. Gimana siang. kabarnya hari ini? Terima kasih banget nih Kak, di kesibukan Kakak dapat kesempatan buat nanya-nanya. Ya, Nah, ini sama-sama Kak. dia. Kak Natasha Yustilira Lubis. Ini kita panggil Kak Nata ya untuk Ya. siang hari ini. Kak Nata ini S1 Psikologi di Universitas Indonesia, kemudian juga menyelesaikan pendidikan psikolog klinis anak di S2 Psikologi Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia juga. Nah, nantinya nih kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan terkait anak lebih spesifik, teman-teman bisa langsung nanya ke Kak Nata. Beliau ini praktik online di @pendaran.id. Teman-teman bisa cari di Instagram atau di LPT UI Depok, Klinik Terpadu Fakultas Psikologi UI. Dan pastinya Kak Nata ini karena memang suka ya dengan anak-anak, jadi beliau ini orangnya cukup sabar. Oke. Amin. Kak. Ya, mungkin nambahin sedikit ya, Kak Ari tadi di LPT UI Depok itu aku udah bisa offline. Bagi teman-teman yang domisilinya di Depok dan sekitarnya, kalau emang mau ada konsultasi tentang anaknya, bisa datang tuh langsung ke UI Depok ya. Anak yang cenderung gampang diatur gitu ya, itu mungkin gampang untuk dikasih tahu gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang aktif gitu kan, mudah bosan kalau dalam kelas atau duduk gitu ya belajarnya, mungkin akan kesulitan untuk proses itu karena dia lagi nggak tenang kan. Gitu. Nah, ngomongin soal membaca nih Kak, ada nggak Kak tips dari Kakak mengajarkan anak bahasa asing agar dia itu nggak speech delay atau bingung? Kadang kan kita ada ngajarin bahasa Inggris sedikit-sedikit gitu, itu bikin anak bingung bahasa nggak sih sebenarnya? Ya pertanyaan bagus nih. Ini sebetulnya apalagi kan kita udah zaman sekarang ya, kayak kalau anak nggak bisa bahasa Inggris tuh kayaknya akan ketinggalan. Ketinggalan zaman. Menurutku sebetulnya hal pertama itu adalah kita harus tentukan bahasa ibu atau mother language ya. Kalau dari bahasa Inggris tuh apa gitu. Apakah kita memang mau membiasakan anak ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ini kita bilangnya bahasa Inggris dulu aja ya gitu. Nah, misalnya mungkin kalau ada anak yang Chinese gitu, mungkin ada bahasa Mandarin juga gitu. Tambahan lagi. Tambahan lagi gitu. Tapi ceritanya ini kita adalah anak orang Indonesia gitu ya. Ya kalau emang kita nilai di keluarga kita memang berbahasa Indonesia, berarti sebaiknya kita lebih ajarinnya ya bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu hanya buat ya nyanyi, terus juga cuma sekali-kali. Tapi untuk interaksi itu tetap bahasa Indonesia. Atau sebaliknya, misalnya kebetulan kita ibu Indonesia yang tinggal di luar negeri misalnya. Nah, akan kesulitan nih bagi anak kita hidup di misalnya tinggal di Jerman misalnya. Akan kesulitan nih kalau misalnya dia dikasih bahasa ibunya bahasa Indonesia. Gimana dia mau interaksi sama teman-temannya kalau misalnya ya bahasa Indonesia kan gitu. Itu kan harus adaptif ya anak itu. Jadi makanya ya udah karena memang 5 tahun pertama anak ini tuh tinggalnya di Jerman, ya udah bahasa ibunya bahasa Jerman misalnya gitu. Nanti bahasa Indonesia ya berarti second language-nya dia. Gitu. Nah balik lagi ke kita, intinya adalah kita harus tentukan dulu kita mau pakai bahasa yang mana. Tentu ini berdasarkan apa? Berdasarkan memang keterampilan bahasa atau kemampuan bahasa ibu dan ayahnya itu yang mana gitu. Jadi kita misalnya nggak bisa bahasa Inggris tapi gue pengen anak gue bahasa Inggris gitu ya. Biar keren ya. Iya gitu. Itu jangan gitu. Karena menurutku ya
bahasa itu nggak cuman ekspresif saja, tapi reseptif juga kan gitu. Jadi apa yang diterima dan apa yang diekspresikan itu adalah satu kesatuan kemampuan bahasa gitu. Akhirnya kenapa speech delay? Karena itu yang dia dengar dan yang dia ucapkan itu ada dua bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Aku mau ngomong A, tapi di bahasa Inggris kan A kan. Jadi kayak gitu aja dia udah takut gitu. A, I, U, E, O. Mau ngomong vokal aja deh, kita nggak bilang A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Dia mau apa? I, A, bingung gitu. Jadi A, I, U, E, O, dan itu harus jelas. Dan kalau bicara itu kan kita nggak cuma bunyinya aja, tapi bagaimana mulut kita bergerak gitu. Bunyi apa? Keluar suara kita keluar itu kan karena mulut kita mungkin ada bedanya. A sama E kan beda gitu. Jadi akhirnya anak banyak bingungnya tuh di situ. Jadi intinya memang tentuin dulu deh kamu maunya apa dan mau biasa pakai bahasa apa. Ya kalau aku sih cenderungnya bahasa Indonesia aja lah gitu, orang kita tinggal di sini kan. Kalau kita nih Kak udah menentukan bahasa Indonesia gitu, kita menggunakan bahasa ibu bahasa Indonesia. Nah, bagaimana mengajarkan bahasa Inggrisnya? Jadi kayak jarang-jarang aja atau pas di sekolah aja itu atau gimana Kak? Betul. Jadi misalnya ketika yang pertama ketika anak kita memang sudah ajak dalam berbahasa Indonesia itu. Katakanlah ajak itu maksudnya apa? Jadi misalnya di usia 2 tahun gitu ya, dia udah bisa ngomong kalimat gitu. Aku mau mum gitu. Misalnya bukan minum tapi mum, tapi setidaknya kayak lebih dari ya dia udah bisa buat kalimat lah gitu. Itu kan udah sebenarnya udah dalam perkembangan anak 2 tahun begitu gitu. Jadi 3 tahun pasti udah lebih sering cerita ya, lebih sering nyerocos aku tadi makan gitu kan. Itu udah. Jadi ketika sebenarnya nanti teman-teman bisa cari ada sebenarnya perkembangan bahasa anak usia setahun tuh gimana, 2 tahun tuh gimana. Sebenarnya lebih di bulan sih. Jadi kayak 6 bulan tuh gimana, 6 sampai 12 bulan gimana. Nah, kalau itu memang kita nggak punya riwayat terlambat, ya nggak apa-apa. Diajarin bahasa Inggris, dia udah dimulai dari yang hal-hal sederhana kayak 1, 2, 3 gitu. Atau dengan nyanyian tadi. Terus misalnya, jadi hal-hal yang ya tambah-tambahan aja gitu. Terus misalnya nama buah dia udah biasa gitu, atau nama warna deh, nama warna biasanya umum kan. Ini merah, semuanya dia udah konsisten tuh, merah, putih, biru udah tahu semua. Nah kalau kita mau bilang merah itu bahasa Inggrisnya red gitu, boleh. Tuh. Oke. Sih. Berarti ini ya kita baru bisa mengajarkan bahasa kedua kalau bahasa ibunya itu sudah cukup matang ya Kak ya. Biasanya kira-kira umur berapa ya Kak? Sebenarnya sih umur ya tadi tuh TK itu sebenarnya diajarin bahasa Inggris nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau Tapi terlalu dini, kalau terlalu dini malah nggak baik gitu. Sebenarnya bukan nggak baik ya. Balik lagi kita tuh nggak Mm, pernah tahu apakah mm, stimulasi anak kita ini yang mungkin ada anak-anak tetangga kita gitu ya yang mungkin dari umur 1 tahun udah diajarin campur-campur tapi tetap tuh ngomongnya ini ya bisa aja sih. Cuman umumnya kalau anak usia 2 tahun, 3 tahun itu kan memang dia kosakata perkembangan bahasanya itu memang cepet ya. Gitu. Jadi kita kalau bisa concern gitu loh sama satu bahasa aja. Kalaupun emang mau tambahan yang tadi aja nyanyi gitu. Jadi cuman apa sih? Cuman ya tujuannya nyanyi gitu loh. Yang bukan yang buat ngomong I want to apa gitu misalnya itu tuh nanti dulu. Oke, gitu. Berarti kalau untuk nyanyi itu kan tujuannya emang seneng-seneng ya Kak, kayak bermain gitu. Mungkin dia nggak ini juga, jadi nggak bingung gitu ya. Gitu. Benar. Nah Kak, ada juga kan sebenarnya sekolah yang internasional gitu berbasis bahasa Inggris gitu. Nah,
Terus juga sekarang makin ke sini tuh biaya pendidikan tuh makin nggak masuk akal gitu. Masuk Mm-mm. sekolah biayanya kayak harga DP rumah gitu. Katanya fasilitas lebih bagus, kurikulum ya ABCD gitu banyak. Sebenarnya ada nggak sih tips bagi orang tua untuk memilih sekolah yang sesuai nih dengan anak? Kan Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan videoku yang lain. Terima kasih.